Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ketiga, yaitu ukuran pemusatan dan letak data. Oke, langsung saja. Ya, jadi dalam statistik ya, data itu akan terwakili oleh nilai-nilai tertentu ya, atau akan terpusat pada nilai-nilai tertentu. Ya, di sini ada beberapa. Yang pertama ada yang namanya mean atau rata-rata. Kemudian ada yang namanya median atau nilai tengah, dan modus. Ya, itu. Jadi data itu akan terpusat atau terwakili pada nilai-nilai ini. Ya. Oke, itu yang pertama tentang ukuran pemusatan data. Dan yang kedua adalah letak data, ya. Letak atau posisi dari data. Ya, jadi untuk letak data ini ada beberapa di sini ya. Ada yang namanya kuartil, desil, dan juga persentil. Ya. Nah, untuk keseluruhan istilah-istilah ini ya, seperti mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil ini harusnya kalian sudah tidak asing ya dengan istilah-istilah seperti ini. Artinya kalian sudah pernah dengar dan sebelumnya mungkin sudah pernah latihan ya untuk menentukan istilah-istilah ini ya dari data-data yang ada tentunya. Ya, sekali lagi di sini saya akan mengulangi kembali ya, saya mengulangi kembali materi-materi yang sudah sebelumnya kalian pelajari ya. Oke. Langsung saja, di sini yang pertama adalah rata-rata. Ya, rata-rata atau secara notasi ya ini ya, notasinya ini X ada garis di atas atau namanya X bar ya. Nah, untuk menentukan rata-rata ini ada persamaannya ya. Jadi seper N dikali dengan sigma XI ya, XI. N di sini adalah banyaknya data, I di sini adalah data. I1 berarti data pertama sampai dengan data ke N. Itu ya. Ya, jadi simpel sekali rumusnya. Tinggal kalian jumlahkan saja keseluruhan data kemudian dibagi dengan banyaknya data. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya data kita ada 10 ya, jadi semua datanya dijumlahkan dulu baru dibagi dengan N ya, atau 10 banyaknya data. Ya, seperti itu. Saya kira untuk mencari rata-rata ini buat kalian ini harusnya sudah bisa semua ya untuk menentukan rata-rata dari data yang ada. Oke, itu yang pertama, mean atau rata-rata. Nah, yang kedua adalah median ya, atau nilai tengah, atau nilai yang membagi data menjadi dua bagian sama besar. Ya, jadi dia letaknya di tengah-tengah. Ya, jadi ingat ya. Jadi kalian itu tahap pertama itu kalian harus mengurutkan data terlebih dahulu, kemudian mencari nilai yang tengah atau mencari titik yang paling tengah dari data yang ada. Nah, untuk menentukan median atau nilai tengah ini juga ada rumusnya juga ya. Di sini kalian bisa pakai rumus yang pertama, ada di sini ada X. X ini adalah data ya, data atau suku, data yang keberapa begitu ya. Jadi X N tambah 1 per 2. N di sini sekali lagi adalah banyaknya data. Ya. Jadi misalnya banyaknya data kita ada 9 misalnya, jadi X 9 tambah 1 per 2. 9 tambah 1 10, 10 per 2 adalah 5. Berarti mediannya berada pada data ke 5 atau X5. Seperti itu ya. Ya, jadi itu. Atau juga bisa pakai rumus yang kedua. Jadi seper N tambah 1. Seper 2 kali N tambah 1. Ya. Seper 2. Misalnya data kita tadi ada 9, berarti 9 tambah 1 10, 10 dibagi dengan 2. Berarti data ke 5. Ya, seperti itu. Itu untuk median ya. Saya kira ini simpel ya. Oke, selanjutnya adalah modus ya. Modus di sini adalah nilai yang frekuensinya paling banyak. Ya. Jadi kalau kalian lihat kalau sudah buat data tabel distribusi frekuensi, lihat saja nilai yang paling banyak, yang paling banyak muncul, paling sering muncul, itu disebut sebagai modus. Ya, terkadang ya data kita itu juga memiliki modus yang lebih dari satu ya. Misalnya ada nilai yang muncul banyak kali ya, muncul beberapa kali dan jumlahnya sama misalnya. Ya, kalau ada dua seperti itu disebut dengan bimodus atau bimodal. Ya, itu yang untuk dua modusnya. Nah, ada juga data kita yang tidak memiliki modus juga ya. Terkadang juga data kita itu tidak memiliki modus. Biasanya nilainya itu tidak muncul berkali-kali, nilainya cuma satu kali muncul saja. Ya, jadi kalau seperti itu dia tidak memiliki modus. Ya, oke, itu modus ya. Itu untuk ukuran pemusatan data. Jadi ada mean, median, dan juga modus. Ya, oke. Selanjutnya di sini adalah letak data. Ya, letak data di sini sebenarnya kita fokuskan untuk data tunggal ya. Data tunggal itu artinya
data yang tidak pakai interval ya. Kalau kayak kemarin kita di video saya sebelumnya saya menjelaskan tentang tabel distribusi frekuensi ya, itu kan ada rentang ya, ada interval data dari sekian sampai sekian. Nah, itu disebut sebagai data berkelompok ya. Nah, untuk kasus ini saya hanya jelaskan saja di data tunggal ya. Nanti kalau ada kesempatan insya Allah kita bisa zoom ya untuk menentukan kuartil, desil dan juga persentil untuk data berkelompok ya. Nanti kita coba atur, kita coba gunakan di Zoom supaya kita bisa diskusi untuk data berkelompok ya. Nah, sekarang kita fokuskan lagi di sini, kita fokuskan untuk data tunggal. Nah, kuartil di sini adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar ya. Jadi kalau tadi median dia membagi membagi data menjadi 2 bagian sama besar. Nah, kuartil ini dia membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Ya, notasinya atau simbolnya adalah Q. Ya. Q1 untuk kuartil pertama atau kuartil bawah. Ya. Sedangkan Q2 atau kuartil tengah. Nah, kuartil tengah ini karena dia kalau di tengah-tengah berarti dia sama dengan median ya, sama dengan median. Dan yang ketiga adalah Q3 atau kuartil 3, kuartil atas. Ya, seperti itu ya. Jadi ada ini, sekali lagi karena dia membagi data menjadi 4 ya, berarti ada 3 dia. Q1 kuartil bawah, Q2 kuartil 2 atau kuartil tengah atau median, dan Q3 atau kuartil atas. Ya, itu ya. Nah, untuk menentukan kuartil ini nah di sini saya sudah tuliskan di sini ada beberapa rumus ya, Jadi tinggal kalian lihat saja jumlah datanya atau n-nya. Banyaknya datanya atau n-nya ya. Kalau n-nya itu ganjil dan habis dibagi 4 ya, kalian pakai rumus yang pertama ini ya, yang ini. Nah, sebaliknya kalau datanya ganjil kemudian tidak habis dibagi 4 ya, pakai rumus yang ini. Ini untuk data ganjil ini yang di atas ya. Yang di bawah untuk data genap ya. Kalau n-nya genap dan habis dibagi 4 ya silakan pakai rumus yang ini, yang ketiga. Ya. Dan setelahnya kalau banyaknya datanya ada genap dan tidak habis dibagi 4 ya pakai rumus yang ini. Ya. Jadi silakan tentukan. Jadi ini rumusnya cukup simpel ya, sama tadi dengan median tadi ya. Jadi ini ya, X Q1 ya atau kuartil 1 ya. Ini untuk datanya yang banyaknya datanya ganjil ya dan habis dibagi 4. Jadi X N tambah 1 per 4. N-nya di sini adalah banyaknya data. Ya, misalnya datanya tadi ada ganjil misalnya 9. Misalnya datanya 11 misalnya ya. Ganjil berarti ya. Nah, N tambah 1 berarti 11 tambah 1 12. 12 itu habis dibagi 4 ya. Berarti dia pakai rumus yang pertama. Ya, pakai rumus ini. Ya, jadi X N tambah 1 di per 4. Itu sama juga ya untuk Q2 atau mediannya juga ini. X kali 2N tambah 1 di per 4. Ya, jadi silakan kalian latihan saja. Ini rumusnya sudah ada ya. Silakan kalian latihan saja. Sekira ini mudah untuk kalian kerjakan ya, gitu. Nah, ini kebetulan sini ada contoh soal. Ya, misalnya ada contoh soal seperti ini. Ya, ini ada 2 contoh soal ya. Nah, dari 2 contoh soal ini kebetulan ini belum terurut ya. Jadi ingat, hal pertama yang kalian lakukan adalah mengurutkan data terlebih dahulu dari data yang paling kecil sampai dengan data yang paling besar. Ya, seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya kalau datanya sedikit seperti ini kan kebetulan hanya 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11. Hanya 11 data ya. Jadi ini termasuk kategori kecil ya, datanya sedikit. Jadi ini biar tidak perlu pakai rumus, kita sudah bisa pilih sendiri ya. Yang mana Q2 atau median ya atau kuartil tengah. Ya, ini berarti ini kuartil tengahnya ya. Ini sudah diurutkan kebetulan ya, ya, dari 20 sampai dengan 50. Ya, yang tengah-tengah mana? Yang tengah-tengah ini ya. Berarti dia disebut sebagai Q2 atau kuartil tengah atau median ya. Kuartil atasnya yang mana? Jadi ini kan kuartil atas ya, masuk ini ya. Ini kuartil atas. Nah, dibagi 2 lagi. Tengah-tengahnya berarti ya ini ya. Tengah-tengahnya ini. Nah, untuk Q1 ya ini tadi dibagi 2 lagi. Yang ada berapa data? 1 2 3 4 5. 5 data ya, dibagi 2 lagi berarti tinggal ini. 30 ada di tengah-tengahnya. Jadi Q1-nya adalah ini. Nah, itu tidak pakai rumus ya.